Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidata. Hari ini kita mau bahas tentang satu jam tangan yang cukup legendaris ya teman-teman, dari merek G-Shock, yaitu adalah Mr. G B2000 GA strip 1A, tapi ini yang special edition, yaitu adalah 40 anniversary dari G-Shock teman-teman. Ini adalah limited edition ya, limited edition di jam ke, maksudnya cuma ada 500 pieces di dunia. Nah, teman-teman, desain ini ngambil dari Mr. G yang tahun 2019. Saya sedikit ceritain ya tentang spesifikasi dan keunikan dari si Mr. G ini. Jadi ini tuh terinspirasi dari swordsmanship ya. Ahli blacksmith gitu, ahli membuat pedang. Tekniknya atau namanya gasan gitu, gasan, dan kayaknya nama keluarganya juga benar. Jadi ini adalah keturunan ke-6 ya dari Master Swordsmith, namanya Sadanobu Gasan, jadi disebutnya teknik gasan gitu. Dia ini dibanderol dengan harga 6.200 US dollar kurang lebih, atau setara dengan 935.000 yen. Mungkin kalau di Indonesiain sekitar hampir 100 juta atau sekitar segitu ya teman-teman ya. Nah, fiturnya apa sih? Dia tuh punya special finish lah, created dari gasan style swordsmanship itu di 800 tahun yang lalu gitu. Tekniknya itu jadi udah ibaratnya diturun-temurun ya, dari tradisional sword making teknik gitu. Terus bezelnya itu spesial, jadi nggak ada satupun bezel yang sama, karena masing-masing dibuat dengan teknik tangan harusnya ya. Special Ayasugi pattern, jadi ada kayak wave pattern gitu ya. Dia pure titanium dan Ti 64 titanium bahannya gitu. Terus memakai recrystallizing process and a blue gray arc ion plating, AIP ya. Terus tadi ya udah diceritain, setiap bezel itu unik teman-teman, dan dia memakai Kobe steel. Teman-teman mungkin pernah makan daging Kobe. Kalau daging Kobe itu empuk ya, tapi kalau Kobe steel itu keras gitu. Jadi dia plus hardness gitu, jadi kerasnya tuh lebih gitu, bahkan bisa sama dengan atau bahkan lebih dari DLC treatment. DLC itu diamond like coating ya. Terus case surface-nya juga unik. Dia memakai heat treated crystal pattern. Jadi pemanasannya itu seperti teknik kristal gitu. Resembles a Nie pattern seen on the blade of the swords. Jadi kayak tekstur pedang ya gitu ya. Terus case-nya pun di deep hardening lagi, ditambahan treatment lagi, deep hardening dan titanium carbide treatment gitu. Pokoknya menaikkan kekuatan dan wear resistance-nya teman-teman. Sisanya sih sama ya, dia ada solar power, magnetic resistant, dia water resistant 200 meter, ada LED, dual time, smart link, bluetooth gitu kan, ada alarm, ada date. Cuman dia ada perbedaannya di upper left metal plate-nya itu ada G-Shock 40 TH ya, itu jadi menandakan ulang anniversary ke-40. Terus titanium band style ini mark of the Casio file marks, jadi ada tanda gitu menandakan itu generasi ke-6 dari Master Swordsmith Sadanobu Gasan. Nah teman-teman, kenapa pengen bahas ini? Karena ini G-Shock yang sangat-sangat unik sih menurut saya. Jadi kadang-kadang ya suka berpikir loh gini, siapa ya yang mau beli ya, kecuali kebanyakan uang dan fans berat G-Shock. Tapi jujur ya, kalau misalnya let's say di real life gitu ya, ada orang yang pakai Rolex Sports gitu ya, atau misalnya jam-jam luxury lah seperti AP, seperti Rolex, seperti Patek Philippe gitu, atau bahkan jam-jam kayak Panerai gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu orang lagi yang memakai G-Shock MRG ya, apalagi yang special edition seperti ini. Terus terang mungkin ini jauh lebih langka sih, jauh lebih rare, jauh lebih
limited gitu, cuma ada 500 di dunia. Jadi masalah investasi atau kenaikan harga sih saya juga nggak tahu ya, tapi secara keunikan, secara keeksklusifan ini dapat banget sih. Jadi saya jarang sih lihat G-Shock MRG ini yang benar-benar ditulis cuma ada 500 pieces gitu. Biasanya G-Shock Limited Edition itu nggak pernah mencantumkan berapa pieces dibuatnya gitu. Nah ini jadi bahan plus mungkin ya untuk G-Shock MRG yang edisi ini. Itu dari segala kelebihannya teman-teman bisa lihat ya bentuknya ya. Jadi sangat apa ya, menggugah lah gitu ya, dari teksturnya, dari bentuknya, warnanya, juga dari cerita yang dibuat ya, narasi untuk pembuatan si G-Shock ini dari swordmanship, memakai teknik gasan, terus kekuatan pembuat yang membuat apa namanya bahannya menjadi kuat karena teknik dan bahan-bahan yang berkualitas gitu. Itu jadi apa ya, bagus banget gitu diceritain seperti itu. Mungkin kekurangannya lebih ke karena ini solar power ya, dia detiknya itu bukan swiping gitu. Kalau swiping kan smooth swipe detik gitu ya, bagus. Kalau ini lebih kayak quartz gitu, jadi memang secara akurasi ya dia lebih akurat. Cuman kalau misalnya orang-orang yang mengerti ya, sekali lagi misalnya dia tahu bahwa ini G-Shock MRG salah satu G-Shock yang paling eksklusif gitu, tingkatan tertinggi dari merek G-Shock, ya ini keren banget sih. Jadi menurut saya untuk keeksklusifannya lebih dapat sih daripada luxury watch yang udah biasa lah, seperti ya teman-teman tahu lah, Submariner lah, Batman lah, GMT Master lah, kayak gitu-gitu ya. Unik lah teman-teman. Jadi kayaknya orang yang, kalau seandainya Anda ketemu orang yang memakai MRG pun harusnya bukan orang sembarangan ya, harusnya ya, karena untuk harga segini dia membeli sebuah jam tangan bermerek G-Shock Casio teman-teman. Itu sih menurut teman-teman gimana? Saya udah lihat beberapa anniversary G-Shock yang 40 tahun ya. Menurut saya ini yang paling eye catching lah, yang paling wah ini kayaknya sih layak lah, perlu dibahas gitu. Dan kita nggak tahu apakah di Indonesia ini akan muncul, dan jika muncul itu dibanderol dengan harga berapa ya. Biasanya kalau masuk ke Indonesia di toko-toko official itu harganya sudah up-nya cukup banyak ya. Beda dengan di luar negeri tuh, di Indonesia lebih mahal sih setahu saya secara rata-rata gitu. Apakah itu karena pajak? Saya juga nggak tahu gitu. Cuman kalau misalnya di toko-toko second juga saya kurang yakin toko-toko second apakah mau ngambil G-Shock dengan harga segini yang pembelinya juga terbatas gitu. Itu aja sih. Cuman yang pasti if you have MRG ya, that's one of the keren lah gitu. Cuman oh ya satu lagi, karena dimensinya itu dia cenderung sedikit agak besar kayaknya ya. Karena kalau saya lihat dimensinya itu mungkin ini lak to lak kali ya, 54,7 mm, diameter 49,8, dan ketebalan 16,9. Itu cukup tebal sih teman-teman, hampir 17 mm. Jadi ini adalah jam tangan yang besar ya, jadi nggak terlalu cocok untuk kebanyakan orang Asia yang bertangan kecil. But anyway, it's a G-Shock. Kadang-kadang G-Shock sedang atau agak besar tetap keren-keren aja gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Semoga bisa membawa hiburan dan manfaat untuk teman-teman. See you guys.